Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan mengenai inverse transformasi Laplace, di mana akan disampaikan oleh saya sendiri, Siska Amalia. Nah, langsung saja ke materi ya. Jadi, inverse transformasi Laplace adalah kebalikan dari transformasi Laplace, di mana lambangnya itu dilambangkan dengan L pangkat min 1. Di sini juga ada tabelnya ya, tabel inverse transformasi Laplace. Bisa dilihat ada beberapa rumus. Jadi ini saling berkebalikan ya. Jadi suatu fungsi kalau ditransformasikan, misalnya nih, fungsi fa kalau ditransformasikan akan menjadi fungsi fs. Nah, inverse-nya bagaimana? Jadi, tinggal kita balik. Kalau misalkan fungsinya fs, kita inversekan menjadi fa. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, nanti diterapkan di contoh soal. Langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama. Jadi, nanti kita berfokus ke tabel yang tadi ya, karena kalau misalkan nggak ngelihat tabel, nanti bisa bingung. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini ada fungsi fs sama dengan 3 per s min 2. Nah, soal yang ini, dalam hal ini bentuk ini mirip dengan tabel yang ini ya. Nah, 1 per s min a. Hasilnya itu e pangkat at. Cuma bedanya pembilangnya itu kalau misalkan di tabel ini 1, kalau misalkan di soal ini 3 ya. Jadi caranya gimana? Cukup angka 3-nya ini tuh dipindahkan ke depan. Nah, sehingga hasilnya ft sama dengan 3 L pangkat min 1, 3-nya itu dikedepankan ya. Jadi tinggal 1 per S min 2. Nah, jadi didapat kan E pangkat AT. A-nya itu kan 2 ya. Bisa dilihat di rumus 1 per S min A. Jadi A-nya itu sama dengan 2. Jadi hasilnya itu 3 E pangkat 2T. Nah, mudah kan? Nah, lanjut ke nomor 2. Ini masih sama ya. Bentuknya itu mirip tabel yang di samping. Nah, kenapa ini tuh plus di soalnya? Nah, kalau misalkan ini plus, kan di sininya juga di tabel itu min. Jadi otomatis nanti hasilnya itu min. Nah, bisa dilihat, misalnya fungsi fs-nya itu sama dengan 4 per s plus 3. Jadi inverse-nya itu ft sama dengan 4-nya dikedepanin ya, seperti contoh pertama. 4 L pangkat min 1 dikalikan 1 per S plus 3. Jadi didapat hasilnya itu E pangkat AT. Jadi 4E, A-nya itu kan 3. Jadi min 3 dikali T. Jadi 4E pangkat min 3T. Nah, lanjut ke contoh soal ketiga. Di sini ada fungsi fs sama dengan 3s min 4 per s kuadrat plus 4. Nah, jadi fungsinya itu sama dengan tabel yang ini ya. S per s kuadrat ditambah b kuadrat. Maka inversnya cos bt. Nah, jadi untuk ini tuh kan di sini ada min 4-nya ya. Nah, jadi caranya tinggal kita pindahkan atau kita geser min 4-nya Jadi sehingga menjadi seperti ini. Nah, jadi didapat hasilnya itu 3S per S kuadrat plus 4 dikurangi min 4-nya kan pindah ya, jadi dikurangi 4 per S kuadrat plus 4.
Jadi inverse-nya itu seperti tadi yang contoh soal pertama dan kedua, penyebutnya itu dikedepanin. 3 L pangkat min 1 dikali S per S kuadrat ditambah 4 dikurangi 4L min 1 pangkat min 1 dikali 1 per S kuadrat plus 4. Nah, di sini B-nya itu kan di sini tuh diketahuinya B kuadrat ya. Untuk mencari B-nya itu kan di sini hasil inverse-nya itu cos BT. Jadi di sini diketahui B kuadratnya sama dengan 4, maka B-nya itu sama dengan 2. Maka didapat hasil dari inverse-nya itu 3 cos 2T dikurangi 2 sin 2T. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 4. Ada fungsi fs sama dengan 3 per S min 2 dipangkatkan 3. Nah, ini tuh sama dengan tabel 1 per S min A dipangkatkan N, maka hasil inverse-nya itu T pangkat N min 1 per N min 1 faktorial dikali E pangkat AT. Di sini tidak dimasukkan ya di PPT. Nah, jadi hasilnya itu inverse-nya itu FT sama dengan 3L min 1 dikali 1 per S min 2 dipangkatkan 3. Nah, 3 ini S min pangkat 3 ini, 3-nya ini sama dengan N. Jadi didapat kan T pangkat N min 1. Jadi 3 dikali T pangkat 3 dikurangi 1 per 3 min 1 faktorial dikali E pangkat 2T. Nah, maka hasilnya 3 dikali 3 pangkat 2 per 2 dikali E 2T. Atau bisa disederhanakan menjadi 3 per 2 T pangkat 2 dikali E pangkat 2T. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.